Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Star Talk. Nah, hari ini kita mau ngomongin tentang UNIF gitu ya, University Talk, lanjutan dari yang kemarin. Jadi ini part 2-nya. Jadi kalian simak baik-baik, karena kemarin kan basic banget. Nah, kalau ini lebih menjurus tentang university. Nah, ini kita langsung masuk pertanyaan aja lah ya, biar gampang ya, biar cepet gitu ya. Gak Oke, usah basa-basi lah. siapa Oke kan, berani? Bisa. siapa berani? Oke, Berani jadi siapa? pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama untuk Ko Agung. Eh, udah pada kenal kan sama Ko Agung, sama Ko Yehu, sama Albert. Udah kenal lah semuanya lah ya. Aku Albar. Udah muka salah kok, kebalik. Oh, Gak Aku gitu. kok Yehu. Aku siapa? Ko Agung. iya. Oke, jadi pertanyaan pertama untuk Ko Agung nih. Bener gak sih kok kalau anak kuliahan itu jarang tidur karena lembur nugas? Nah, kalau misalnya nih, misalnya jarang jarang tidur dan lain-lain, ada tips nggak gitu? Ini dari insight Koko aja sih, kita mau tahu. Hmm. Silakan. Ya, sebenarnya mungkin tergantung juga kali ya, kayak jurusannya apa dan lain-lain gitu. Cuma mungkin karena aku di sini waktu kuliah jurusannya DKV, jadi kayaknya mungkin relate dengan yang nanya ini gitu. Karena kan nugasnya lembur gitu ya. Sampai mungkin kalau dibilang jarang tidur, apa kurang tidur atau gimana gitulah. Nah, kalau aku sih waktu itu dulu iya gitu, memang nugas tuh sampai lumayan nggak tidur gitu. Cuma ya balik lagi tuh sebenarnya karena faktor nggak nyicil sih gitu kan. Kayak Hmm. kayaknya orang sukanya kan gitu kalau udah mepet-mepet baru dikerjain gitu. Cuma mungkin kalau desain lebih faktor karena nggak tahu, belum belum dapat ide lah gitu kan. Jadi Ilham. kayak Ilham. ilham. Jadi kayak udah mepet-mepet, kadang baru oh iya gini aja deh gitu. Karena sebenarnya terpaksa juga. Nah sebenarnya itu kalau menurutku lebih faktor time management aja sih. Kalau misalnya kita emang bikin deadline yang lebih terperinci. Misalnya by kapan itu udah harus ada deadline mau bikin apanya. Itu kan jadi at least kayak kita udah pasti hamin berapa udah mulai ngerjain gitu kan. Jadi kayak lebih ke situ aja, lebih ke disiplin kita dalam mengatur waktu juga gitu. Karena aku yakin sebenarnya bisa, cuma ya itu kita harus atur prioritas dan waktu dengan baik gitu. Oke, berarti kalau dari jawaban Ko Agung tadi, kesimpulan gampangnya adalah time management kali ya kok. Bener ya, time management gitu. Ya, betul, betul. Betul ya. Nah, ini lanjut pertanyaan kedua nih, untuk Ko Yehu yang sekarang. Kok, Siap. ini dalam pertemanan nih, dalam pertemanan kita perlu nggak sih untuk lebih open minded gitu loh. Jadi temenannya ke yang beda agama, beda prinsip, terus beda apapun itulah kayak banyak beda sama kita, atau ya udah kita mencari teman yang ya udah setipe aja deh, yang kayak gua banget lah, biar Hmm. gampang untuk relate gitu. Nah, menurutku Yahu gimana tuh? Kalau aku sih itu masalah time management ya. Oh, tuh, salah Salah pertanyaan. dong. Gak Telat gitu. satu ya, telat satu ya. Telat satu. Aku juga jarang tidur sih, buat gak nyambung ya. Nggak, jadi kalau aku dulu tuh, kalau mau sharing aja, dulu kan aku kuliah tuh di Jogja ya, di UGM kan ya. Nah, di sana itu kalau di Jogja tuh banyak perantau-perantau gitu kan. Jadi kayak Hmm. banyak banget orang-orang yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera gitu, macam-macam lah. Ada yang Jakarta juga gitu kan ya. Aku sendiri dari Jawa Tengah, dari Purwokerto gitu. Nah, jadi memang di situ itu sangat amat heterogen gitu kan ya, ibaratnya lah ya. Jangan-jangan banyak banget dari mana-mana lah. Nah, jujur aja kalau aku sendiri itu nggak pilih-pilih gitu, nggak pilih-pilih dalam artian pasti milih ya, kalau misalnya yang kalau oh ini katanya anaknya bandel-bandel gimana nih gitu kan. Nah, Hmm. atau ini anaknya yang nerd-nerd gimana nih. Nah, kan tinggal kita yang pilih yang mana. Tentunya pasti ada seleksi awal, pasti ada lah ya. Maksudnya kita berteman dengan semuanya, kita kenal dengan semuanya, tapi yang mana kita mau jadikan teman, mana yang mau jadikan kita jadikan sahabat, kan itu pilihan kita lebih lagi kan ya. Hmm. Betul kan? Hmm. Nah, kalau Ya. dari aku sendiri itu sharing aja, dulu tuh aku punya satu kayak bisa dibilang kayak sahabat banget, itu kayak kelompok belajar tapi udah kayak sahabat banget tuh 6 orang. Ini terbentuk out of the blue gitu, jadi nggak yang kayak ditentukan dari oleh dosen, benar enggak gitu loh. Jadi memang berenam, dan enam ini sangat amat heterogen banget, yaitu kumpul enam, enam ini, tiga cowok tiga cewek ya kan. Mau dari sudut pandang agama, misalnya yang Kristen itu aku sendiri, yang Katolik itu ada dua ya kan, terus kemudian yang Muslim ada dua, yang satu Buddha gitu. Itu dari masalah agama. Jadi masalah latar belakang suku misalnya gitu, atau daerah gitu ya,
aku tadi dari Jawa Tengah, dari Purwokerto kan ya. Terus kemudian temanku Yoven sama Intan itu dari Jogja. Terus kemudian Ratna dari Medan, Denny dari Bontang, Kalimantan ya. Sama satu lagi Fitri dari Lampung. Hobi beda semua. Yang satu hobinya belajar banget, yang satu hobinya piano, yang satu hobinya desain, aku hobinya apa? Baca komik gitu kan ya. Terus kemudian ada yang macam-macam lah. Jadi kalau lihat dari perbedaan beda semua. Tapi yang sama apa? Yang sama itu adalah kita punya goal ya. Kita punya goal yang sama, yaitu kita pada saat belajar kita saling melengkapi, dan pada saat exam keluarannya itu bisa semua, gitu nggak sih? Jadi kita tuh disatukan oleh tujuan nih sebenarnya sih, dan maksudnya sekarang itu juga aku lihat semuanya cukup sukses gitu ya. Dari kita berenam tuh semuanya lulus cum laude gitu kan ya. Terus kemudian satu udah jadi dosen di UGM gitu kan. Jadi kayak semua tuh sama, ada tipe-tipe yang sama, tapi nggak sama 100%. Itu sih. Jadi kalau misalnya mau cari-cari yang kayak gue doang gimana, nah itu menurutku malah nggak dicari-cari ya. Karena orang itu selalu somehow mendekat dengan orang yang mirip-mirip sama dia gitu. Yang punya yang sama-sama, punya vibes yang sama tuh somehow akan mendekat sendiri. Jadi kalau menurut aku nih, nggak usah dicari-cari sih. Ya kan, just be yourself, tapi tetap aja berusaha membangun hubungan sama yang lain gitu ya. Berusaha untuk berteman. Nanti juga lambat laun yang mirip-mirip sama kalian juga akan jadi satu gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Oke. Nah, berarti kalau kalau gitu lebih ke arah apa ya? Komunikasi yang natural ya kok. Kayak Natural ya udah aja, iya. temen aja gitu. Nanti lama-lama kayak seleksi alam kan, kayak ke kita condong ke kita gitu kan, jadi Charles condong ke kita Darwin. terus gitu kan. Iya, Oke jadi oke kayak oke oke. yang Paham. sama bakal ngumpul lah, yang sama pasti vibe-nya sama bakal ngumpul kok. Ada yang inget Hmm. nggak Yoven Oke. dari mana, Ratna dari mana? 100 poin. Ayo, buat yang Star Teens, kalau yang bisa nyebutin 6-6-nya nanti ya, Ci Brenda, Koken, sama Ci JM, 100 poin ya. Oke. Oke. Nah, lanjut kali ya. Kita pertanyaan ketiga. Nah, ini pertanyaan ketiga sih buat aku sih. Gimana cara bedain circle pertemanan yang baik dan yang buruk di lingkungan perkuliahan? Nah, Hmm. kalau kalau aku Gimana tuh, tuh, Bet? kalau aku bedainnya agak bingung sih kalau tanya bedainnya gitu. Karena kan aku tipe orang yang temenan sama siapapun kan. Nah, tadi Hmm. kembali lagi tuh ketika komunikasinya natural, kayak malah aku tuh tahu, oh nih orang tuh tulus loh temenan sama aku. Kalau nih orang cuma ada maunya. Nah, itu tuh yang kayak gitu-gitu kadang aku nggak temuin caranya, tapi ya kayak Hmm. berjalannya waktu, semester 3 semester 4 mulai ke seleksi sendiri, yang ketika aku lagi susah, lagi butuh bantuan mereka tolongin, ya berarti itu the real friends gitu buat aku. Hmm. Tapi ada juga yang kalau aku lagi seneng doang, nimbrung lagi ulang tahun tiba-tiba manggil bro gitu. Tapi kalau nggak nyapa, itu ada gitu di pertemananku gitu. Jadi kalau ditanya beda ininya gimana, mungkin lebih ke arah natural aja, kayak ngobrol gitu, ngobrol. Ya di situ kita juga juga terbuka aja sebenarnya. Kita tahu, sadarin kalau oh ya kayaknya dia cocok nih jadi best friend. Nah kalau ini jadi teman aja gitu. Kalau aku sih tipe orang yang gitu ya. Jadi bedainnya nggak jauh gimana, cuman ya sadar aja kalau kita tuh nyamannya kemana, udah gitu baik atau enggak, benar atau enggak gitu. Karena kan ya anak-anak Tuhan maunya temennya kan baik gitu dan benar. Benar-benar. Itu oke, ya kurang lebih gitu sih kalau Tapi aku. bener banget loh, Bet. Itu memang ya, deket-deket exam ya, deket-deket ujian, somehow tuh yang deketin kita berenam tuh banyak banget. Mau Hmm. belajar bareng kapan? Siapakah gerangan dirimu gitu kan? Kita pernah ngapa-ngapain. Gitu ya, itu kadang-kadang kayak gitu memang orang-orang tuh kalau butuh doang nggak maunya, ada maunya baru deket gitu. Hmm. Betul, betul banget itu. Wah, di kuliahku ya banyaklah terjadi kayak gitu. Di Oke, mana-mana nah berarti ya. ini lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya untuk Ko Yehu lagi nih. Oh, Selama apa itu? kuliah, terlibat dalam kepanitiaan gitu penting nggak sih kok? Jadi Oh, misalnya apa sih kayak gitu-gitulah, panitia-panitia itu penting nggak menurut kok? iya. Yang apa tuh namanya, yang BEM ya, Badan Eksekutif Ya, Mahasiswa yang kayak gitu-gitu kan BEM ya, gitu-gitulah. atau apa ya. Kalau aku sih yang penting time management sih. Masih lucu nggak? Udah nggak lucu ya gitu. Udah telatnya jauh banget ya. Oke, jadi kalau Udah misalnya skip. aku sih skipnya jauh banget. Kalau dari aku jujur aja, aku cuma aktif waktu itu ya. Aku aktifnya itu bukan yang berhubungan dengan kemahasiswaan, tapi berhubungan sama laboratorium. Jadi misalnya aku asisten lab, gitu kan. Jadi hubungannya sama apa namanya, sama yang hubungan sama pelajaran lah gitu kan. Ngomong-ngomong aku teknik industri ya.
Jadi kalau tadi misalnya apa namanya, Ko Agung kan The Cafe kan ya, kalau aku tuh di Teknik Industri UGM. Nah, jadi kayak aku lebih ke arah yang kayak apa namanya, di lab lah gitu. Kalau misalnya jadi asisten lab, yes. Tapi kalau misalnya suruh kemahasiswaan ini aktif di mana, apa, kemudian organisasi apa, aku sih to be honest aku enggak. Kenapa? Karena kan yang penting di sini kan adalah soft skill. Benar kan? Yang perlu dilatih itu kan ada hard skill, ada soft skill. Hard skill itu yang berhubungan sama ilmu-ilmu kayak misalnya kamu untuk matematika atau fisika atau ilmu-ilmu sosiologi, ilmu-ilmu apapun, baik itu IPS, IPA, bahasa, dan apapun itu tuh hard skill. Tapi soft skill itu yang berhubungan sama behavior, terus kemudian cara kamu, attitude kamu, cara kamu berbicara, berkomunikasi, dan lain sebagainya itu soft skill gitu kan. Berorganisasi itu salah satu dari soft skill. Yang penting kamu punya itu pada saat kamu kuliah. Nah, kalau aku sendiri waktu itu, aku memilih untuk tidak di kampus, tapi aku aktifnya di gereja. Gitu. Jadi aku udah cukup merasa soft skill aku terbangun di gereja, aku jadi pekerja lah ya, dan jadi kayak apa namanya, di struktur gereja, dan aku kupasnya di situ. Jadi buat aku, to be honest, nggak penting-penting banget. Yang penting kamu bangun soft skill. Karena di CV aku buat kerja, aku masukin pengalaman aku di gereja juga kok. Sama-sama aja, dan itu diterima juga sama company juga. Gitu. Gitu sih. Oke. Nah, berarti sebenarnya di sini ini ya tergantung mungkin pilihan teman-teman lagi gitu ya. Jadi mungkin kalau Ko Yehu ngambilnya di gereja gitu. Kalau ada juga kan yang mungkin suka banget ikut BEM, ikut macam-macam gitu lah ya. Boleh juga. Gitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini untuk Ko Agung. Ko Agung pas salah. Tentang magang nih Ko Agung. Apa sih yang harus kita siapin Ko Agung kalau untuk magang-magang gitu? Jadi apa gitu yang perlu kita cari ini? Info-info apa sih gitu dari awal kuliah kah atau perkuliahan kita nih yang misalnya yang sesuai dengan tema kuliah kita, udah gitu dosennya siapa gitu-gitu. Jadi untuk magang ini nih apa sih kok yang perlu disiapin gitu kalau dari pandangan Koko? Yang pasti sih time management sih. Bodoh amat dia. 4 segmen masih. Iya. Ini sebenarnya juga balik lagi ya sedikit, bukan ke time management, tapi lebih jauh lagi ke beberapa minggu lalu waktu kita sesi yang pertama gitu ngomongin tentang perkuliahan ini gitu ya. Jadi kayak selalu kalau aku itu ingat sama tujuan kalian kuliah tuh apa gitu. Cuma buat sekedar nilai yang penting lulus, dapat gelar, atau emang ini sebagai salah satu wadah di mana kalian bisa memperlengkapi diri kalian gitu kan, lebih baik lagi sebagai seorang pelayan Tuhan gitu. Nah kalau emang kalian ngelihatnya ini adalah satu yang bisa memperlengkapi kalian, pasti kan magang pun nggak asal ya. Jadi kayak oh ya udah yang penting magang di mana aja, nggak terlalu dipikirin, ntar yang penting dapat nilai lulus gitu kan. Nah, padahal sebenarnya magang ini salah satu tempat di mana kita tuh benar-benar bisa belajar banyak hal gitu. Nah, kalau buat aku sih mungkin kalau kalian emang bisa pikirin dari awal masuk kuliah ya jauh lebih baik gitu. Cuma kan kadang nggak kepikiran. Nah, tapi kalau kalian nonton ini bersyukurlah gitu. Kalian bisa siapin lebih early lagi berarti gitu. Dan gini sih kalau buat aku ya, banyak orang, terutama aku juga pada saat itu kayak aku magang ya udah di mana aja gitu karena sekedar buat nilai gitu. Tapi sebenarnya magang itu adalah salah satu tempat di mana kita bisa benar-benar cari company yang emang justru belum tentu loh kita bisa masuk pada saat kita kerja, tapi kalau biasanya karena mau magang tuh lebih gampang gitu. Jadi kayak karena kalau mau magang tuh company lebih oke lah boleh gitu loh. Tapi kalau biasanya kalau untuk kerja lebih ketat, ya kan? Jadi kayak kalau kita buat magang itu kita kayak justru bisa dapetin pengalaman di company yang bahkan jauh lebih gede, dan di situ kalau emang kita perform sangat nggak mustahil kita juga bisa direkrut sebagai karyawan tetap gitu. Jadi kayak kita bisa belajar banyak di situ juga gitu. Jadi kayak jangan pernah anggap magang itu sebagai sekedar yang harus lewat, tapi coba try to lihat magang ini benar-benar sebagai sesuatu yang memperlengkapi kamu. Jadi kamu pasti prepare lebih, kamu pasti pengen dapat yang terbaik juga gitu. Kalau kamu emang perlu konsultasi sama dosen kamu, ya bagus gitu. Kamu bisa tanya-tanya juga ke teman-teman, ke orang tua gitu. Jadi kayak jangan berpikir kecil lah kayak ya udah yang penting magang di mana aja boleh, tapi kayak coba lihat dengan perspektif yang lebih besar gitu sih. Dan jangan dipikir oh ya udah magang nggak digaji atau apa jadi kayak kerjanya pun ngasal gitu ya.
Tapi kayak justru kalian bisa tanya-tanya di situ gitu. Gitu sih kalau buat Oke. aku. Oke, berarti ini sebenarnya proses magang itu adalah bisa dibilang kayak di mana kita bisa cari peluang juga ya kok. Kayak nanti kan kerjanya Betul misalnya mau di banget. mana, yang dituju gitu-gitu ya. Kayak cari peluang lah di Iya, situ. betul, betul. Dan bisa masuk CV juga nggak sih, Koyehu? Justru malah Banget. Ya, kayak, Bisa, ya, bisa, gue pernah bisa. betul. magang di Itu sini masuk nih, masuk. gitu. Ya, itu masuk. Nah, oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih ya. Pertanyaan selanjutnya untuk Koyehu. Oke, lagi. Oke. Ya, buat Koyehu lagi nih. Kalau menurut Koko nih, penting nggak sih kok deket sama dosen gitu? Jadi misalnya kita bisa dibilang Dosen. temenan lah sama dosen gitu. At least kita kenal, udah gitu sering ngobrol. Apakah itu bantu gitu perkuliahan kita? Apa itu bisa dongkrak nilai kita? Bisa bikin kita lulus gitu? Gimana kok? Kalau aku sih jujur aja nggak lewat jalur itu ya. Aduh. Cupu ya, terlalu basic ya. Iya, terlalu, maksudnya kayak, aduh, nggak usah kayak gitu-gitu lah. Itu kayak cikal bakal dari kolusi, tau gak sih? Nggak usah begitu, maksudnya kita harus baik sama semua orang. Kita bersahabat sama semua orang. Aku sama semua dosen juga baik-baik aja, aman-aman aja gitu. Bercanda-bercanda aja. Kalau yang masih muda-muda, kalau itu tua, bercandain kayak, woi, kan ngapain juga gitu kan ya. Jadi kalau masih bisa bercanda, masih bisa itu, fine-fine aja. Mending jalin hubungan sama semuanya. Dan di sini tentunya bukan yang apa namanya, yang jadi penjilat lah ya, jangan gitu kan ya. Kayak waktu itu aku juga tanpa disangka-sangka gitu ya, dan aku nggak jadi mahasiswa yang hancur, bandel gitu ya, enggak gitu kan ya. Yang terbaik yang kamu bisa gitu. Nah, aku di situ jadi somehow out of the blue ada dosen yang deketin kayak Yehu, ini aku dapat rekomendasi dari kakak angkatan kamu. Ini aku lagi ada punya project nih di salah satu company yang elektrik lah ya, yang cukup besar. Aku nggak mau nyebutin siapa gitu ya. Ini aku lagi ada project di sana. Ini mau buat kamu punya skripsi nggak? Oh, bagus banget. Itu kayak aku nggak ada sama guru. Yang penting nama kamu baik dan kamu kerjain excellent di semua bidang yang kamu ada di situ gitu kan ya. Dan jangan lupa yang paling penting nih, paling penting, Tuhan yang ngasih kamu network. Tuhan yang ngasih kamu network nanti. Tuhan yang bukain jalan gitu. Jadi kamu buka semuanya sama orang, jangan ditutup-tutupin, jangan bikin masalah sama semua orang gitu kan ya. Dan mau siapa yang dikirimin buat kita nanti buat jalan ke depannya, fine. Siapa aja gitu. Kayak contohnya aku punya temen yang pertama tuh yo fans, ngapain, gak usah dibahas. Gitu, jadi dia seperti itu sih. Udah beda segmen tadi, udah salah lagi. Ya gitu. Oke. Jadi nggak usah jilat-jilat, nggak usah. Jadi intinya ya udah kita membangun hubungan aja, udah. Iya, yang baik Itu sama semua orang lah. nggak usah dijilat lah. Nggak usah Oke, nah dijilat. ini pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ini tujuin untuk buat Ko Agung. Nah, kalau menurut Ko Agung nih, gitu ya. Misalnya kita di kuliah ketemu sama mata kuliah atau mungkin pelajaran-pelajaran dan value yang bertentangan nih sama firman Tuhan. Nah, yang kita harus lakuin apa ya kok? Kan itu susah ya untuk kayak menolak. Masa kita revenge gitu kayak nggak bisa juga kan? Nah, itu yang harus kita lakuin apa sih kok kalau kayak gitu? Mungkin ini tergantung se-ekstrim apa ya gitu. Karena kan mungkin kasusnya bisa berbeda-beda. Nah, tapi gini sih, basically yang penting kamu nomor satu, kamu tahu dulu kalau itu nggak benar gitu. Dan kamu memang setuju kalau misalnya Tuhan aku nggak mau gitu kan. Tapi kalau misalnya memang itu cukup ekstrim, ya tolak aja gitu. Tapi kalau misalnya dia maksa atau apa, ya tapi kamu tetap bisa nolak, ya sebenarnya sih sampai, ya ini agak ekstrim ya. Tapi misalnya sampai kamu dikeluarin dari kampus pun, aku rasa Tuhan nggak mungkin tinggal diam sih. Contoh ya misalnya Sadrak Mesak Abednego itu kan ekstrim ya, sampai dimasukin dapur perapian dia tetap say no gitu. Nah tapi kalau cuma sesuatu yang ringan lah, maksudnya sesuatu yang kayaknya contoh ya misalnya kayak waktu itu salah satu anak Starji juga pernah cerita gitu, dia kayak harus dance dan salah satunya tuh kayak harus ikutin yoga lah, yang itu sebenarnya kan kayak nggak terlalu sejalan dengan kekristenan gitu kan. Ya udah di situ ya cuma diem aja gitu. Kita mungkin asal ngomong tapi ya kita nggak memaknakan hati gitu. Mungkin kalau sedikit contohnya yang ini dari segi Alkitab tadi kan, kalau ekstrimnya bisa Sadrak Mesak Abednego. Kalau ini tuh ya kayak Naaman ya. Naaman itu setelah dia sembuh dia sempat ngomong gitu. Aku mungkin bacain, dia bilang gini, apabila tuanku, jadi ini kayak rajanya gitu ya, masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengampitnya, sehingga aku harus ikut sujud
menyembah dalam kuil Rimoni. Dia terpaksa ibaratnya gitu kan. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Jadi kayak ya udah Tuhan sebenarnya juga ngerti, tapi balik lagi ya, bukan berarti kita ikut sujud menyembah, tapi ya kita kalau misalnya emang kayak kita kayak suatu yang kayak ya udahlah kayak kita nggak memaknai itu dan kita cuma kayak asal kumpul aja gitu, kalau menurutku masih nggak apa-apa. Tapi balik lagi jangan sampai itu menjadi satu toleransi dalam hidup kita untuk membenarkan hal itu gitu sih. Dan seberapapun kamu nggak setuju dalam hidup kamu, Tuhan tuh sangat menghargai. Bahkan kalau kamu berani sampai kayak Sadrak, Mesak, Abednego gitu. Balik lagi itu semua relationship kamu dengan Tuhan, perjalanan kamu dengan Tuhan. Bisa aja di tengah-tengah itu semua, kadang nggak sekedar kita harus iya dan enggak loh. Kadang Tuhan kayak bisa kasih jalan keluar lain. Misalnya kayak Daud, ya kayak pura-pura gila gitu kan. Kita nggak tahu, kadang bisa ada jalan keluar yang Tuhan kasih gitu sih. Satu hal lagi, di kampus itu, kan kita bukan lagi beribadah yang kayak di gereja, bukan kan? Di kampus kan kita lagi terima pelajaran. Nah, terima pelajaran ini menurut aku aja ya, diterima pelajaran itu kan mungkin dong ada pertanyaan di kampus yang bilang kayak pada saat di buku pelajarannya atau pada saat ujian, apakah Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Kalau jawaban dia salah, kalau jawaban tidak benar, kan nggak mungkin kayak gitu kan, benar kan? Tapi di situ ada kayak konsep-konsep yang mungkin, soalnya aku tahu juga di salah satu kampus yang ada di Jakarta, di Jabodetabek. Ya, itu besar juga kampusnya, dan itu memang belajar hal-hal yang pandangan dari sudut pandang agama lain, sudut pandang kepercayaan lain. Kenapa sih orang nggak percaya Tuhan? Kenapa sih orang itu ateis? Ada pembelajaran itu ada gitu. Nah, tapi kalau pertanyaan kenapa orang itu ateis muncul di ujian, kalau kita jawab dengan jawaban yang diajarkan, kan bukan berarti kita jadi ateis, bener nggak sih? Iya, maksudnya betul dong. Jadi di situ kayak gini loh, kayak misalnya, udah, itu kayak, kenapa sih orang nggak percaya sama Tuhan? Dan, ya udah jawab aja kenapa. Itu kayak sepantaran sama 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2, selesai, dapat A, pulang. Tapi apakah pulang kamu jadi ateis? Kan tidak. Kayak gitu kan. Jadi di situ perlu be smart, ya kan, cerdik, ya kan, di situ. Tapi tulus juga seperti merpati, kayak tadi Ko Agung jelasin juga gitu kan. Ko Agung tuh ada gambarnya di mana sih? Di sini. Kayak Ko Agung jelasin juga gitu kan. Maksudnya apa? Yang penting itu hati kita gitu. Hati kita sama Tuhan tetap tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu cuma just as simple as menjawab pertanyaan yang diajukan, dan jawabannya itu ada di textbook atau ada di ajaran sama dosen, dan dosennya mengharapkan jawaban seperti itu. Udah, tidak mempengaruhi iman kita sama sekali, selesai. Udah. Nah, tapi kalau misalnya pulang, goyah, apa jangan-jangan lebih baik ateis ya? Apakah Tuhan Yesus itu ada ya? Ya elah, yang gitu-gitu mah ya udah langsung tolak dalam nama Yesus. Tapi kalau pas ujian jawabannya sesuai dengan apa yang di buku aja, ada, selesai, ya udah gitu. Itu sih kalau menurut aku tambahannya ya, Gung ya. Oke, berarti tadi kalau bisa dibilang conclusion dari pertanyaan terakhir ini, be smart kali ya, be smart lah. Jadi yang konklusinya tuh time management sih. Mulai kan error. Maaf ya guys. Jangan ntar nggak tidur. Jangan. Iya bener ya. Oke. Iya. Oke teman-teman semua, nah itu tadi ya perbincangan singkat lah ya, kita bisa bilang berapa menit itu singkat lah, meskipun panjang juga sih kita ngomongnya. Aduh memang. Nah jadi sekian untuk Start Talk kali ini. Jadi untuk kalian semua yang udah nonton ini, bisa ditonton berulang kali, diperhatiin lagi kata-katanya, siapa tahu kalian bisa renungkan, bisa lakukan gitu kan, itu lebih baik. Jadi see you di Start Talk selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye, God bless. Shalom Soldiers, jumpa kembali dengan saya Vanessa di Star Genius minggu ini. Yuk kita simak informasi berikut ini. Informasi yang pertama, buat kalian yang baru gabung di Stargy Online Service kita, kalian bisa dapetin welcoming gift loh. Yuk langsung aja DM Instagram kita di @stargy.zion. Informasi yang kedua, Stargy juga mengadakan Stargy Night Prayer di hari Kamis jam 20.30 malam melalui aplikasi Google Meet. Buat kalian yang mau ikut, yuk DM Instagram kita untuk dapetin linknya. Gereja kita juga mengadakan doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5.30 pagi melalui aplikasi Zoom. Buat kalian yang mau ikut, yuk DM Instagram kita buat dapetin linknya. Berikutnya, setelah ibadah ini, kita akan sama-sama mengikuti home. Buat kalian yang belum punya home, boleh langsung DM Instagram kita di stargy.zion.
Informasi yang terakhir, yuk kita sama-sama untuk menabur benih mukjizat kita. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami berkat Tuhan untuk kami bisa berada di sore hari ini Tuhan, mengikuti ibadah online Starji Tuhan. Biarlah Engkau yang terus menyertai kami Tuhan sepanjang ibadah ini Tuhan. Tuhan, kalau kami sebentar mau menabur Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati kami. Setiap taburan kami ini berguna untuk pembangunan gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya amin. Demikian informasi Starji kita minggu ini. Have a nice service. Shalom Starji, apa kabar semuanya? Ayo semua bangkit berdiri semua yang lagi di kasur, lagi duduk semuanya pakai bed cover semua, ayo berdiri. Yang lagi duduk di sofa, di depan TV, berdiri juga ayo. Nah itu tuh yang pakai baju hitam, lagi makan mie instan ya? Iya kamu. Nah ayo berdiri yuk. Kita siap memuji Tuhan, kita sama-sama menyembah Tuhan, kita berikan yang terbaik, amin. Yuk semuanya. Mari tutup mata, kita sama-sama berdoa dulu. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini ya Bapak. Terima kasih buat penyertaan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun kondisi kami saat ini ya Tuhan. Walaupun mungkin kami di rumah saja Tuhan. Ataupun mungkin Engkau punya kegiatan yang lain Tuhan. Apapun itu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sukacita daripada-Mu Tuhan. Ada pada kami karena kami tahu kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah generasi bintang. Kami adalah star generations, kami adalah soldier-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan, seluruh hidup kami Tuhan, seluruh ibadah ini Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap memuji-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati kami. In the name of Jesus Christ, setiap Starji yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Semua katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Semua katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, semangatku,
kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sorak-sorak yang paling mulia buat Tuhan. Masih kuat memuji Tuhan? Come on, semuanya katakan haleluya. Semuanya dengan iman katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari katakan berkatakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Oh, come on Starji. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya,
segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemes. Sekali katakan haleluya. Haleluya, kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yes, Lord, kami percaya Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami lebih daripada pemenang Tuhan. Kami lebih daripada pemenang Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Joy, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, oh, I'm no longer slave to fear, 'cause I am a child of God. I'm no longer slave to fear, 'cause I am a child of God. Mari deklarasikan ini. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. You unravel me with a melody, start me with a song of deliverance from my enemies. All my fears are gone. I'm no longer slave to fear, 'cause I am a child of God. I'm no longer slave to fear, 'cause I am a child of God. I'm a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. From my mother's womb, from my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer slave to fear. I am a child
to fear. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm a child of God. I'm a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. Yes, Lord, you split the sea. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. 'Cause I am a child of God. I'm no longer slave to fear. Yes, Lord. 'Cause I am a child. Mari deklarasikan ini. I'm no longer slave. I'm no longer slave to fear. 'Cause I am a child of God. I'm no longer slave to fear. 'Cause I am a child of God. Apapun kondisimu saat ini, apapun tantangan yang sedang kau hadapi, baik itu keterikatan, baik itu kejatuhan, baik itu ketakutan, dosa yang merintangi, apapun itu, kita lebih dari pemenang karena Tuhan ada di dalam kita. Kita lebih dari pemenang karena Tuhan mengasihi kita. Kita lebih dari pemenang karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Come on, deklarasikan ini, deklarasikan ini, deklarasikan ini. Kita lebih daripada pemenang. Woo! Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Come on, Starji, raise up your voice. Kita lebih dari pemenang. In the name of Jesus, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
selamatkan. Kami lebih dari pemenang karena Engkau di dalam kami Tuhan. Kami sekarang Tuhan siap duduk dengan tenang Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara lebih lagi Tuhan, bukanlah message-mu lebih lagi Tuhan. Dan biar kami bisa mendengarkan dan kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan. In the name of Jesus Christ, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Halo Starji, apa kabar semuanya? Kembali lagi kita dalam ibadah Starji hari ini ya. Nah sekarang udah gak berasa kita udah masuk di dalam penghujung bulan Agustus tahun 2021. Dan gak kerasa minggu depan ini kita udah mulai masuk ke bulan September ya. Which is September itu adalah bulan ke-9 di tahun ini. Kayak pandemi ini tuh bener-bener ngebikin waktu tuh kita kayak nggak berasa gitu, tahu-tahu udah mau setahun lagi. Perasaan kayaknya baru New Year kemarin, tahu-tahu sekarang udah masuk ke bulan ke-9. Which is kayak satu sisi kita nggak berasa, tapi at some point ketika kita lagi merenungkan ini lagi kayak, aduh pressure juga ya, kayak 2021 gue udah ngapain aja nih gitu kan. Nah, ini yang ngebuat aku juga secara pribadi ya, jadi belakangan tuh kayak banyak merenung gitu ya, banyak merenungkan beberapa hal. Dan salah satunya itu adalah tentang membangun hubungan atau connection dengan teman-teman dan juga saudara seiman di dalam gereja gitu ya. Karena sebelum pandemi itu kan kita ketemu sama orang-orang gitu ya, kita bisa kayak ngafe, kita bisa ketemu dengan orang tuh from satu mall ke satu mall lainnya gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh jadi lebih terbatas lingkupnya ketika kita mau membangun hubungan dengan orang lain gitu ya. Sekarang banyak protokol yang harus kita ikutin. Terus mungkin karena banyak protokol juga akhirnya at the end kayak pemerintah juga kan menetapkan PPKM dan lain sebagainya. Jadi kita banyak di rumah gitu ya. Kalaupun kita misalnya bisa keluar, mobilitas kita otomatis juga pasti jauh lebih terbatas dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu. Nah hal ini juga yang membuat aku secara pribadi jadi merenungkan nih. Kayak jangan sampai kita tuh juga begini-begini aja gitu ya. Nanti pada saat one day kita bisa tatap muka lagi dengan teman-teman kita gitu ya, baik itu di gereja maupun di tempat lain, di sekolah, di kampus, dimanapun gitu ya. Jangan sampai tuh kita kayak membangun hubungannya tuh nanti pada saat kita ketemu jadi agak renggang, jadi nggak gitu hangat lagi gitu ya. Kita karena udah mulai terbiasa untuk ansos di rumah gitu ya, mungkin jadi mulai nggak gitu peduli dengan teman-teman di sekitar kita gitu, baik itu di gereja maupun dimanapun gitu ya. Dan hal ini yang aku mau bahas gitu ya, tentang hubungan kita dengan saudara-saudara iman, saudara-saudara seiman kita terutama di dalam gereja. Sekarang semua kan orang-orang tuh aktif ya di sosial media ya. Karena emang ini adalah salah satu media yang memang diciptakan gitu ya untuk kita bisa saling connect satu dengan yang lainnya gitu. Apalagi lewat sosmed kita bisa ngeliat teman-teman kita lagi ngapain dan lain sebagainya. Apakah salah? Oh of course enggak dong gitu ya. Justru dengan adanya sosial media ini, sosial media sangat bisa memfasilitasi kita untuk bisa kita connect dengan orang lain, terutama lagi di masa-masa pandemi seperti ini. Tapi semakin direnungin, kadang mungkin di sosmed atau dan lain-lainnya gitu ya, lama-lama kita lebih banyak at the end trying to impress people instead of connecting with people gitu ya. Dan nggak cuma lewat sosmed lah ya gitu, karena kan keterbatasan kita juga untuk bisa connect deeper dengan orang lain. Jadi bisa nggak sadar kita juga kalaupun misalnya ketemu dengan orang lain, kesempatannya sangat terbatas gitu ya. Apalagi dengan sekarang PPKM gitu kan ya, mau makan keluar aja juga kayak dibatasin ke tempat gitu, dining cuman boleh 20 menit, 30 menit gitu kan. Jadi ada kecenderungan ketika kita bertemu dengan orang dengan waktu yang sangat terbatas itu, kita tuh trying to impress people instead of connecting with people gitu ya. Naluri kita sebagai manusia tuh pasti ketika kita bertemu dengan seseorang, bertemu dengan komunitas gitu, pasti ada naluri di mana we want to leave a good impression gitu kan. Pada saat kita ketemu orang, apalagi ketika kita sangat jarang ketemu, of course kita pengen sebisa mungkin sekali kita bertemu dengan orang udah lama nih, kita mau meninggalkan good impression ke orang-orang yang kita temuin gitu ya. Nah,
mau itu online ataupun offline. Nah, oleh karena itu hari ini khotbah yang aku akan sampaikan, aku beri judul adalah Not Impressed But Connect. Semua ini adalah hasil dari perenungan aku belakangan ini. Aku juga ada share dengan beberapa teman-teman yang ada di dalam gereja juga gitu ya, di Starji ini, tentang apa yang aku renungkan belakangan ini. Nah, sebagai ayat pembuka, yuk kita baca sama-sama dari Filipi 2 ayat 2 sampai dengan 3, versi bahasa Indonesia dan juga versi bahasa Inggris. Nah, versi bahasa Inggris yang akan aku ambil ini adalah versi dari New Living Translation. Oke, yang pertama kita baca dari versi bahasa Indonesia dulu ya. Filipi 2 ayat 2 sampai yang ketiga. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, sekarang kita baca dari versi New Living Translation. Aku mau kita langsung baca di ayat ketiganya aja ya. Philippians 2 verse 3. Don't be selfish. Nah, ini kalimat berikutnya. Do not try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Jadi ayat ini tuh jelas banget ya. Paulus dan Timotius tuh lagi ngajarin orang-orang yang ada di Filipi untuk jangan mencari puji-pujian yang sia-sia. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya dikatakan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nah, kalau dalam bahasa Inggris yang New Living Translation dikatakan do not try to impress others. Gitu ya. Nah, sekarang aku mau kita baca lagi satu ayat dari Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Di mana di sini ada ajakan untuk kita saling memperhatikan, memotivasi, dan juga perintah untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Udah ketemu ayatnya? Kita sama-sama buka ya. Dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Bahasa Indonesianya dulu. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, aku juga mau bacakan lagi dari versi bahasa Inggris New Living Translation. Dikatakan bahwa let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of his return is drawing near. Nah, dalam versi bahasa Inggrisnya tuh dikatakan jelas ya bahwa kita tuh saling memperhatikan itu tuh identik dengan saling memotivasi dalam tindakan kasih dan perbuatan baik. Terus juga di ayat 25-nya dikatakan bahwa encourage one another, yang artinya adalah kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. So these verses jelas banget memang mengajak kita untuk connect to one and another dan bukannya kita impressing others. Jadi di sini ayatnya jelas ya, dikatakan bahwa God wants us to connect one and another and not impressing others. Nah, sekarang maybe we are thinking, so what's the difference between impress and connect? Bedanya apa? Nah, aku mau bagikan ada 4 poin pembeda antara impressing people, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan kita mau membuat orang lain terkesan dengan kita, dan connecting with people, atau dalam bahasa Indonesia mungkin dikatakan bahwa kita bisa membangun hubungan satu dengan yang lainnya. Nah, poin yang pertama, when you wanna impress people, let them know your success. But when you wanna connect to people, let them know both your successes and failures. Jadi memberi kesan yang baik tentang diri kita kepada orang lain dengan kasih unjuk segala macam semua kesuksesan kita, pencapaian kita, ya that's called with impressing people. Tapi ketika kita lagi mau connect dengan orang lain, kita nggak cuman kasih tahu suksesnya kita doang gitu, tapi kita juga kasih unjuk kegagalan kita juga, gitu ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ini karena kita lagi ngomongin tentang perbedaan antara impressing people dan connecting with people. Yang kedua, when you want to impress people, you use words and knowledge. But when you connect with people, you use stories, journey, and emotions with them. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan ketika kita lagi mau meninggalkan kesan yang baik kepada orang lain,
kita bisa gunakan dengan tata bahasa yang baik gitu ya, penyampaian kita yang keren, yang bagus, dan juga kita kasih unjuk ke orang bahwa oh nih, this is the knowledge that I have gitu, ini semua kepintaran yang aku punya gitu ya, kamu keluarin, kamu ngomong gitu, dan orang bisa lihat itu. Tapi ketika kita mau connect, kita mau membangun hubungan dengan orang lain, akan berbeda daripada ketika kita impress dengan orang lain, yaitu adalah kita mau membagikan cerita kita, mau membagikan journey kita, perjalanan hidup kita, dan kita juga share emotion, kita share feeling kita kepada orang lain. Poin yang ketiga, you will show your ability to impress, but you will show your vulnerability to connect. Jadi kehebatan atau kemampuan kita yang kita tunjukin ke orang lain itu bisa meninggalkan kesan yang baik gitu ya. Segala kemampuan kita, kehebatan kita, dan lain sebagainya. Tapi justru ketika kita menunjukkan kelemahan kita atau mungkin kerentanan kalau bahasa Indonesianya ya, secara kamus gitu, kepada orang lain, itu sebenarnya titik awal untuk kita bisa relate dengan orang lain gitu ya. Begitupun sebaliknya, orang lain juga bisa relate dengan kita gitu, karena pada dasarnya manusia ini nggak ada yang sempurna. Yang ada adalah kita ini sebagai manusia di dalam Tuhan, manusia baru di dalam Tuhan, kita diubahkan, kita ditransformasi. Lalu nggak cuma bentok sampai di situ, tapi kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin maju di dalam Tuhan, gitu ya. Jadi nobody is perfect, and that's why when we show perfection ke orang lain, ya orang lain hanya akan lihat kayak oh ya keren, tapi I don't think people will relate to you. I don't think people can connect to you deeper, gitu ya. Lalu poin yang keempat. Kalau kita lihat dari poin 1 sampai dengan poin yang ketiga, yang which is sebenarnya actually mirip-mirip gitu ya, kita bisa tarik satu benang merah perbedaan yang paling nyata antara impressing people dan connecting with people itu adalah, nah poin yang keempat ya, impressing is compelling to the eyes, but connecting is compelling to the heart. Jadi kalau dilihat dari poin-poin semuanya gitu ya, untuk membuat orang terkesan itu mudah ya. Just create something and show something yang bisa dilihat oleh orang lain dengan mata. Tapi ketika kita mau membangun hubungan dengan orang lain, ketika kita terhubung dengan orang lain, itu beda. Bukan menarik di mata, tapi menarik di hati. Ya, so let's check ourselves today. Kira-kira dari ciri-ciri yang tadi sudah disebutkan, apakah kita udah masuk dalam fase mulai belajar untuk connect dengan saudara seiman kita, atau kita masih di tahap trying to impress other people? At the end, dari ayat yang Ibrani tadi yang kita sudah baca di awal, yang Tuhan rindu untuk kita semua jalanin itu adalah connecting with people. Dalam hal ini lagi bicara konteksnya adalah dengan saudara seiman di dalam satu gereja. Impressing has got to do with things on the surface. Ya, jadi meninggalkan kesan yang baik, membuat orang lain terkesan dengan kita itu hanya sebatas permukaan aja. But connecting has got to do with things deeper. Ya, tapi ketika kita membangun hubungan dengan orang lain, itu berbicara tentang sesuatu hal yang lebih dalam lagi. When we connect, we learn to understand, we learn to love people, and that's the beginning of a real fellowship between one and another. Jadi ketika kita connect, ketika kita membangun hubungan dengan orang lain, ketika kita terhubung dengan orang lain, kita belajar untuk mengerti dan kita belajar untuk mengasihi orang lain gitu ya. Dan itu adalah poin di mana titik awal adanya fellowship, adanya bonding yang real di antara satu dengan yang lainnya. Nah, kenapa sih ngomongin tentang ginian? What comes after this gitu? Emang kenapa kalau kita connecting dengan orang lain, dengan other people, dengan orang lain gitu ya? Well, what comes after this? It's actually unity. Gitu ya. Dan ketika kita ada di dalam season transformation and victory, mungkin teman-teman udah mulai banyak yang berubah. Apalagi yang tadi aku bilang ya, kita udah mulai mau masuk ke bulan ke-9 di tahun ini. So probably most of you mungkin sudah mulai mengalami transformasi gitu ya. Sudah mengalami ada perubahan, udah ada yang berbeda dari hidupnya. Tapi kita nggak cukup cuma sampai di situ. Setelah kita berubah, we need to grow in a community. Kita harus bertumbuh di dalam sebuah komunitas. Dan berbicara soal komunitas nggak lepas dari yang namanya kita membangun satu kesatuan di mana di situ tercipta lingkungan yang kondusif untuk kita semua bisa saling terhubung satu dengan yang lainnya. Nah sekarang pertanyaannya,
udah tahu nih tadi perbedaannya impress dan connect. Pertanyaan sekarang adalah gimana caranya kita bisa terhubung satu dengan yang lainnya dalam gereja? How to connect with people? How to connect with one and another? Yang pertama, listen to others. Kita belajar untuk mendengar orang lain, ya. Kita buka dari Roma 15 ayat yang kedua. Roma 15 ayat yang kedua. Bahasa Indonesianya dikatakan bahwa setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Dalam versi bahasa Inggris, sekali lagi The New Living Translation dikatakan Romans 15 verse 2. We should help others do what is right and build them up in the Lord. Ya, jadi kurang lebih bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya mirip. Intinya adalah we should help others. Ya, kita harus saling membangun, kita harus membantu satu dengan yang lainnya, nggak cuma mikirin diri sendiri. Dan salah satu cara termudah dan yang paling nggak sulit gitu ya, you just need to give your time to others adalah dengan caranya listen to others. Ya, help others by listening to their stories, listening to their journeys, listening to their struggles, and listening to their successes. Ya. Yang kedua, be humble. Nah, be humble maksudnya gimana? Ini sebenarnya relate dengan ayat yang tadi kita udah sempat baca di Filipi 2 ya. Di Filipi 2 dikatakan kan tadi adalah tidak mencari kepentingan diri sendiri. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. So rendah hati itu maksudnya gimana? Enggak arogan, enggak sombong, enggak berpegang hanya kepada kebenaran diri sendiri. Kesannya kayak yang benar gue doang gitu. Enggak mau menang sendiri, tapi dengan rendah hati menganggap orang lain itu lebih utama daripada dirinya sendiri. And that's where the connection start. Ketika kita mau merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan orang lain, that's the starting point when you can connect with other people, gitu ya. Poin yang ketiga, trust each other. Ya, gimana caranya kita connect? Salah satunya adalah dengan trust each other. Kita buka dari Amsal 11 ayat yang ke-13. Dikatakan bahwa siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Lebih jelas kalau dalam versi bahasa Inggris New Living Translation dikatakan bahwa a gossip goes around telling secrets, but those who are trustworthy can keep a confidence. So, dari ayat ini kita mau sama-sama ya, let's create an ambience where people can trust you, where you can also trust other people, gitu ya. Of course, nothing comes instant. Tentu aja itu nggak cuma terjadi hanya dalam sekejap, gitu ya. It takes time, and that's why we have to be willing to earn, gitu ya. Trust is earned, and we have to be willing to earn the trust of other people, gitu ya. So we have to work on it, and let's build the trust one and another. Poin yang keempat, yang terakhir adalah pray together. How can we connect? Salah satunya adalah dengan kita berdoa bersama-sama. Kita baca di Filipi 1 ayat yang 4, dikatakan bahwa dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Versi New Living Translation dikatakan, whenever I pray, I make my requests for all of you with joy. Ya, whenever I pray, I make requests for all of you. So you don't just request for yourself in your prayer, but you request for other people with joy. Gitu ya. Jadi dengan doa bersama dan doa yang kita panjatkan untuk teman-teman seiman kita juga bisa jadi salah satu cara untuk kita membangun hubungan atau kita membangun connection. So saat doa kita nggak cuman sekedar membangun social and emotional connection, tetapi more than that, spiritual connection. Ya, by praying together, we don't just build social and emotional connection, but we build spiritual connection. So yuk, mari aku mau sekaligus ngajak teman-teman semua untuk kita bisa join doa Starji di hari Kamis malam gitu ya. This can be one of the small actions yang kita bisa lakukan
untuk kita bisa connect satu dengan yang lainnya di dalam komunitas kita di Starji, di gereja gitu ya. So it's not just about talking to each other, not just about sharing each other, tapi praying together is one of the small actions, is one of the ways juga untuk kita bisa connect deeper gitu ya. When we can connect spiritually satu dengan yang lainnya. Nah sekarang setelah kita belajar tentang 4 hal tadi, apa aja 4 hal yang tadi? Yang pertama adalah learn to listen others, gitu ya. Yang kedua adalah be humble. Yang ketiga trust each other. Yang keempat pray together. Kita berdoa bersama-sama. Nah kira-kira udah mendengar yang 4 poin tadi, mungkin mulai muncul di pikiran kita kayak how do I start it? Di mana aku mulainya? How and where should I practice it gitu ya? Di mana aku mau praktekin nih Ci gitu. Nah tentu aja kita semua dari 4 hal yang tadi kita bisa praktekin secara simple, secara real, secara mudah itu langsung di home kalian masing-masing, di home Starji masing-masing. So dari apa yang aku sampaikan hari ini, aku mau kita sama-sama belajar untuk mempraktekkan yang namanya dari hal simple ya, karena small actions, small steps matter gitu ya. Nggak harus ngomongin tentang kayak oh ya by sharing means kayak kita harus preaching atau dan lain sebagainya. No, start small di dalam home kalian masing-masing. Sebelumnya aku mau tanya sama teman-teman semua ya yang ada di Starji. Tahun ini kita udah ngomongin dari awal tahun, dari Januari sampai dengan sekarang ngomongin tentang season transformation and victory. Apakah kalian semua udah ngalamin itu? Entah mungkin dari hal yang kecil, dari hal yang besar gitu ya. Mungkin dari hal yang tadinya sekedar males tapi terus sekarang jadi rajin, yang tadinya suka marah terus sekarang udah berkurang intensitas marah-marahnya mungkin gitu ya. Nah, atau yang lain-lainnya gitu kan. Jadi nggak harus semua sesuatu yang besar yang baru boleh di-share. Tapi even from small things, ketika kita bisa share kepada teman-teman kita, itu pasti juga akan bisa memberkati. Dan di situ adalah momen dimana kita bisa start untuk connect dengan teman-teman kita yang ada. Nah, oleh karena itu aku mau encourage teman-teman semua untuk bisa share ya di home. Setelah ibadah ini kalian share, kalian langsung praktekin. Share things yang apa yang sudah kalian alami dalam menuju 9 bulan ini gitu ya, terutama yang berhubungan dengan season gereja kita transformation and victory gitu ya. Jadi kalian bisa share your journey of transformation seperti apa, atau mungkin gak cuma keberhasilannya aja gitu ya, tapi even mungkin share kesulitannya juga di mana. So probably teman-teman kita yang lain bisa relate gitu. Oh ternyata gue juga ngalamin hal yang sama. Oh ternyata lu juga gitu tuh. Gue pikir lu gampang-gampang aja. Oh ternyata lu bisa-bisa aja dan lain sebagainya gitu ya. Share dengan teman-teman yang ada di home. Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah untuk bisa saling menguatkan dan terlebih lagi untuk supaya kita semua bisa saling connect satu dengan yang lainnya, nggak cuma di permukaan, tapi kita bisa go deeper dari hati ke hati, lewat cerita-cerita kita, lewat pengalaman kita, lewat apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita masing-masing. So remember bahwa we are here not to impress, but to connect. Come on, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang Kau bagikan, yang mengingatkan kami semua Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami Tuhan, terutama di dalam komunitas kami di gereja, kami di sini bukan untuk impressing people, tapi kami di sini untuk connecting to one and another. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Roh Kudus-Mu itu ada di dalam setiap kami, kasih-Mu itu sudah Engkau berikan di dalam setiap kami Tuhan, sehingga kami mampu untuk bisa connect satu dengan yang lainnya, untuk kami bisa belajar untuk mendengarkan orang lain, kami mau belajar untuk bisa merendahkan hati kami Tuhan. Kami tidak mau lagi selfish, tapi kami mulai share dengan orang lain. Kami mulai bisa melihat apa yang menjadi kesulitan teman-teman kami, apa yang menjadi struggle teman-temannya kami Tuhan. Biarlah Tuhan lewat momen khotbah di hari ini Tuhan, kami semua bisa semakin disadarkan, kami semua bisa diingatkan kembali Tuhan, bahwa meskipun di dalam masa-masa pandemi seperti ini Tuhan, kami tetap harus connect satu dengan yang lainnya. Kami harus sadar Tuhan bahwa Engkau menginginkan kami untuk
bersatu, kami tidak hanya cuma sehati, tapi kami juga sepikir Tuhan, dan kami juga bisa menuju kepada season transformation and victory ini Tuhan Yesus, bersama-sama di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan, aku mau menyerahkan setiap soldiers Tuhan yang mendengarkan firman hari ini Tuhan, ataupun mungkin ada beberapa yang berhalangan, tidak bisa mengikuti ibadah online Tuhan, aku mau menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan memberkati studi mereka, Engkau yang akan memberkati setiap tugas-tugas mereka, Engkau yang akan memberkati mungkin juga ketika mereka lagi join dalam organisasi, baik itu di sekolah ataupun di kampus. Engkau yang akan membuat mereka menjadi generasi yang bersinar, terang Tuhan, bisa memberikan dampak bagi teman-temannya di sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku mau menyerahkan kehidupan kami mulai dari hari ini sampai dengan Kau datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. See you, God bless you. When night is falling, when fear is calming, still you're calling me. Yeah, when faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me.